Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan oleh karena perkenaannya kita boleh sampai kepada pagi hari ini dalam semangat baru, kekuatan yang baru, serta harapan-harapan yang baru. Karena itu sebelum kita beraktivitas, marilah kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian Bohal Sadarion tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 demikian. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini merupakan bagian dari ketika Yesus dipermuliakan di atas gunung. Apa yang sering disebut yaitu Yesus mengalami transfigurasi. Dimana kalau kita baca di dalam mulai ayat 29 dikatakan ketika ia sedang berdoa rupa wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih berkilau-kilauan. Maka ini adalah perubahan wajah Yesus yang penuh dengan berkilau-kilau dan putih. Lalu dalam ayat 30 dikatakan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Murid-murid yang ikut bersama dengan Yesus pada waktu itu merasa heran, yaitu ada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ketika murid ini menjadi murid kesayangan daripada Yesus yang sering dibawa dalam acara-acara atau event tertentu, termasuk misalnya ketika Yesus membawa mereka ke atas bukit lalu mengalami transfigurasi atau perubahan wajah daripada Yesus. Apa yang boleh kita saksikan dari sini adalah pertama, ketika Yesus sudah menyatakan bagaimana syarat-syarat mengikuti Yesus, sebagaimana kalau boleh kita baca nanti mulai dari ayat 23 sampai ayat 27 dikatakan di sana bahwa jika seorang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Maka Yesus menyatakan bagaimana sikap sebenarnya sebagai seorang Kristen yang percaya dan mengikut Yesus. Bahwa selalu ada jalan yang harus dihadapi, yaitu jalan terjal, jalan licin, bahkan jalan berbatu-batu. Tetapi itu semua boleh akan kita lalui karena ada jaminan dari penyertaan Yesus itu sendiri. Maka sesudah itu Yesus dipermuliakan atau mengalami transfigurasi yang mau menyatakan bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh Tuhan. Dan itu yang didengarkan oleh ketiga murid itu. Ketika tadi dikatakan ada suara yang datang di dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia." Maka tugas daripada murid itu ketika melihat peristiwa yang sangat-sangat mengagumkan itu adalah dengarkanlah dia. Siapa yang didengar? Yaitu Yesus itu sendiri. Saudara-saudari, mendengar dengan baik, mendengar dengan teliti bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebab kita boleh mendengar sepintas saja, tetapi untuk sungguh-sungguh mendengar, lalu memperhatikan apa yang dikatakan oleh seseorang kepada kita adalah membutuhkan energi yang banyak ataupun energi yang besar. Sehingga kalau dalam bahasa Inggris sebenarnya, bahkan dalam bahasa Batak ada dua klasifikasi dalam mendengar, yaitu kalau di dalam bahasa Batak UBG, dalam bahasa Inggris itu to hear, artinya mendengar sepintas. Tapi kalau mau mendengar secara teliti, mendengar dengan seksama, dalam bahasa Batak dikatakan tangihon, manangihon, di dalam bahasa Inggris yaitu to listen. Maka ini juga yang mau diingatkan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh mendengar, yaitu Yesus sebagai anak Allah, putra Allah yang maha tinggi, yang menyelamatkan dunia ini.
maka seluruh kehidupan kita, seluruh potensi kita adalah mendengarkan Dia, karena Dialah yang akan kita dengar setiap hari, setiap saat di dalam kehidupan kita. Kalau dalam peristiwa transfigurasi itu, Yesus dinampakkan berbicara dengan Musa dan Elia. Apa yang mau dikatakan di sana bahwa kedua tokoh itu adalah Musa dan Elia merupakan tokoh besar dalam perjanjian lama. Mereka adalah orang-orang, Musa misalnya adalah seorang pemimpin karismatik yang membawa umat itu keluar dari perbudakan Mesir menuju Kanaan. Elia adalah seorang nabi yang juga dalam perjanjian lama menunjukkan tanda-tanda besar daripada Allah, yaitu tanda-tanda mujizat. Karena itu ketika Yesus mereka saksikan berbicara dengan kedua tokoh besar itu, maka mau dinyatakan adalah Yesus jauh melebihi dari kedua tokoh-tokoh besar itu. Karena Yesus adalah Tuhan, Dia adalah anak Allah, maka Dia melebihi segalanya. Itulah yang harus kita dengar. Dengan mendengar Yesus setiap hari dengan seksama, dengan benar, maka itu memberi kekuatan kepada kita. Memang kita tidak diberi kesempatan seperti ketika murid itu menyaksikan peristiwa transfigurasi itu. Namun yang boleh dinyatakan kepada kita hingga hari ini adalah setiap hari kita boleh mendengar Dia melalui pembacaan firman setiap hari. Kalaupun renungan harian Bohal Sadarion ini kami terus share setiap pagi, maka itu juga sebagai dalam rangka untuk kita mendengar dengan baik tulisan manangihon, supaya kita memperoleh kekuatan, memperoleh penghiburan, memperoleh pengharapan dalam kehidupan kita dengan mendengarnya setiap hari. Karena itu jangan pernah menunda-nunda waktumu untuk mendengar firman Tuhan, sebab ketika kita mendengar firman itu dengan baik, maka firman itu akan berkuasa di dalam diri kita, memampukan kita, menguatkan kita dalam berbagai apapun yang sedang kita alami hari ini. Karena itu biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa menguatkan kita dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan oleh karena kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu itu yang Kau materaikan di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak. Supaya setiap hari kami boleh membuka telinga kami lebar-lebar, membuka hati dan mengarahkan jiwa kami untuk mendengar Engkau yang bersabda, berfirman kepada kami, yang memberi semangat, memberi kekuatan, serta memberi pengharapan dalam kehidupan kami. Dengan mendengar firman-Mu, maka kami senantiasa dimampukan dalam berbagai kesulitan-kesulitan kehidupan kami. Ketika kami bergumul, biarlah kiranya Engkau sendiri yang berbicara melalui pendengaran kami akan kebenaran firman-Mu. Ketika kami juga sedang mengalami kebimbangan, kebingungan dalam kehidupan kami, biarlah kami mendengar firman-Mu yang menyemangati kami dan memberi kami harapan yang kuat, sehingga kami boleh senantiasa menjalani kehidupan ini dengan penuh harapannya padamu. Biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu yang sudah menjadi daging, firman-Mu yang tertulis melalui kebenaran firman-Mu, Alkitab yang boleh kami dengarkan setiap hari, senantiasa boleh kami rindukan, sehingga kami semakin dikuatkan, semakin dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang melawat seluruh jemaat-Mu yang sedang sakit hari ini, mungkin terbaring di rumah sakit atau masa-masa pemulihan, bahkan yang sedang mengalami kedukaan. Kami percaya penyertaan dan perlindungan-Mu akan senantiasa tinggal di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.